Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mohon maaf ya Ibu baru sempat bikin videonya karena kemarin weekend ya jadi curhat. Cerita dikit lah nggak apa-apa. Kemarin weekend anak Ibu tuh sakit, muntah. Jadi Ibu harus gadang, ngerawat. Tiba-tiba Senin Selasa Ibu yang tepar. Ibu yang drop jadinya sekarang baru sempat bikin videonya. Mohon maaf banget atas waktu yang tertunda. Oke, bagi teman-teman yang belum mengenal Ibu, salam kenal. Ibu, ya nama lengkapnya Mentari Anugrah Imsa. Biasa ngajar apa ya, KAB, Content Production, Produksi Media Humas, sesuai dengan permintaan dari Pak Asep lah. Kemudian, untuk saat ini mungkin Ibu akan informasikan tentang kurang lebih RPS ya, RPS terlebih dahulu, tapi Ibu reshape dalam bentuk PPT. Oke, kok tiba-tiba udah ke sini? Sorry, 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 sorry. Hmm, Gini pertemuan satunya. Oke, kita lihat dari pertama tata tertib perkuliahan. Untuk perkuliahan, keterlambatan maksimal 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Jadi misalkan kita kuliah jam 8, kita mulai jam 8, berarti jam 8.15 keterlambatan ditoleransi. Tapi kalau misalkan kita masuk jam 8.30 ya, misalkan ada kondisi tertentu kita baru masuk 8.30, berarti ya 8.45 toleransi keterlambatannya. Nah, konsekuensinya kalau lebih dari 15 menit tidak diperbolehkan masuk kelas atau boleh masuk tapi tetap absennya nggak masuk ya. Nah, itu termasuk kalau misalkan ini tadi, berarti kan intinya tidak absen kalau lebih dari 15 menit. Itu berarti ya kalian ambil jatah lah ya, jatuhnya jatah. Nanti kita lihat di apa namanya persyaratan berikutnya. Oke, jatuhnya ambil jatah. Nah, eh, seperti perkuliahan pada umumnya yang sebelumnya kalian udah rasakan di semester satu, kehadiran itu minimal 80% atau 13 dari 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS ya. Jadi ada 3 kali, intinya lah kalau kalian bilang 3 kali jatah gitu ya. 3 kali jatah nggak masuk, nah itu harap di notes ya, ini udah Bu dijelasin nih. Itu termasuk misalkan sakit dengan surat dokter. Terus ya tadi lah kalau misalkan kalian gak masuk 15 menit, sorry, eh, telat lebih dari 15 menit tuh kan boleh pilihannya mau masuk kelas tapi tidak masuk absen atau ya nggak boleh masuk kelas sama sekali. Nah itu kan berarti kan kalian harus ambil jatah absen. Terus termasuk oh ya kalau ada berita duka, dispensasi, dispensasi mungkin ada notes tertentu lah ya. Terus misalkan duka dari orang terdekat dan kondisi-kondisi tertentu lah yang mengharuskan kalian izin gitu. Oke, terus karena ini sifatnya banyak teori, dilarang plagiasi. Terus perkuliahan dilaksanakan secara hybrid ya, luring dan daring. Oke, ini sorry, ini nggak berlaku nih, sorry. Eh, eh, ini kemarin waktu ibu lagi hamil, sorry. Pokoknya luring dan daring itu nanti disesuaikan lagi, kita berkabar lewat PJ-nya gitu. Nah, penilaian ini ada sebenarnya ada 4 komposisi utama ya. Tugas satu, kehadiran dua, UTS tiga, UAS empat. Nah, partisipasi ini sifatnya tambahan gitu. Jadi kalau eh, ibu di kelas melontarkan pertanyaan, teman-teman mau jawab, itu ada poin tambahan. Terus kalau misalkan teman-teman juga nanya di kelas, itu akan ada poin tambahan kayak gitu. Nah, untuk tugas sendiri, biasanya, biasanya ya kehadiran itu 10%. Ini kalau nggak ada penyesuaian nih, Bu, di akhir.
Tapi secara umum gini, kehadiran 10%, UTS 30%, UAS 35, berarti udah berapa tuh? 65, 75, sisanya tugas itu 25%. Ya, ini komposisi penilaiannya. Oke. Partisipasi nilai tambahan untuk mendongkrak nilai kalian. Seperti itu. Ya benar ya. Oke. Nah, terus ini kurang lebih gambaran materi selama 1 semester. Nah, ini kita lihat dulu ya. Materi selama UTS. Jadi selama UTS itu maksudnya UTS kan pertemuan 8. Jadi pertemuan 1 sampai 7 itu kita belajar apa aja. Pertemuan pertama nanti Ibu jelasin RPS mata kuliah sekarang. Nih ya, Ibu lagi jelasin. Terus konsep antar budaya, komunikasi budaya, dan komunikasi antar budaya secara singkat. Terus nanti pertemuan 2 lebih membahas tentang komunikasi. Terus unsur-unsur dalam kebudayaan dan pengertiannya, hubungan komunikasi dan budaya. Di pertemuan ketiga baru kita membahas detail tentang pengertian komunikasi antar budaya, terus dimensi-dimensinya menurut Hofstede, terus ada surface and deep level of intercultural communication. Kemudian nanti di pertemuan 4 kita bahas tentang nilai budaya dan norma-norma. Kemudian ada proses komunikasi antar budaya, model komunikasi antar budaya, terus tantangan komunikasi antar budaya dan proses adaptasi komunikasi antar budaya. Nanti di pertemuan 5 ada membahas tentang cultural identity, persepsi dalam komunikasi antar budaya, konsep basic competence dalam komunikasi antar budaya. Di pertemuan 6 ada inkulturasi budaya, akulturasi budaya, asimilasi budaya, dan imperialisme budaya. Kemudian di pertemuan 7 kita akan bahas tentang fungsi bahasa, bahasa verbal dan verbal, kemudian arti penting bahasa verbal dan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Pertemuan 8 kita UTS. Oke. Nah, itu materi selama UTS. Materi UTS atau pertemuan 1 sampai 7 ya, itu kita bahas banyak tentang konsep dasar sebenarnya dari komunikasi antar budaya. Terus nanti masuki UAS, kita baru ngebahas tentang teori-teori yang ada di komunikasi antar budaya. Pertemuan 9 nanti kita bahas tentang face negotiation theory dan conversational constraint theory. Nanti di pertemuan 10 kita bahas tentang hmm, sorry, mungkin tentang ini aja nih, communication accommodation theory. Terus nanti pertemuan 11 ada uncertainty reduction theory, pertemuan 12 ada uncertainty management theory, dan pertemuan 13 standpoint theory. Nanti di pertemuan 14 ada muted group theory. Nanti pertemuan 15 kita nggak ada kelas, biasanya persiapan UAS. Pertemuan 16 pengumpulan UAS. Oke. Untuk pertemuan UAS ini nanti ini bentuknya tugas ya. Jadi biar kalian lebih paham karena teori kan eh, mungkin materinya agak susah gitu ya. Nah, ini nanti bentukannya tugas. Jadi kalian akan membuat makalah secara kelompok tentang teori-teori ini dan kemudian nanti kalian presentasikan di tiap pertemuan kayak gitu. Yang dapat kelompok yang dapat jatah presentasikan first negotiation teori siapa, nanti presentasi di kelompok di pertemuan 9 dan seterusnya kayak gitu. Oke, nah ini kurang lebih gambaran UTS dan UASnya. Nanti kalau UTS kemungkinan besar akan pembuatan reels atau short video yang menjelaskan tentang analisis komunikasi antar budaya pada sebuah suku di Indonesia. Jadi studi kasus lah ya, case study. Terus nanti kalau UASnya sama buat video, tapi bentuk formatnya beda ya. Kalau reels kan short video bentuknya potret. Nah, kalau UAS ini video kreatif bentuknya landscape yang apa ya ranahnya di-upload di YouTube gitu. Video kreatif pokoknya intinya mengaitkan teori-teori yang sudah dipelajari dengan fenomena yang ada di fenomena komunikasi ya yang ada di Indonesia maupun di dunia kayak gitu. Ini timeline perkuliahan kurang lebih. Ini karena ada 2 hari ya, Senin dan Selasa.
Ibu nulisnya 2 hari ini. Ini 2, 9, 30, 6 itu kan hari Senin, 3, 10, 31, 7, 14 itu hari Selasa. Nah, ini nanti teman-teman pelajarin sendiri, atau mungkin jadi reminder kita lah nanti untuk pelaksanaan kelas. Oke, nah ini ada basic konsep. Sebenarnya kalau misalkan kita ketemu langsung, Ibu bakal buka sesi pertanyaan nih. Kira-kira apa perbedaan antara antar budaya dan lintas budaya? Ya, interculture dan cross culture. Coba Ibu kasih waktu kalian untuk berpikir. Teng, 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 teng. Oke. Kalau misalkan video kayak gini sih kelemahannya, Ibu nggak bisa tanya langsung ke kalian. Oke, kita lihat perbedaannya antar budaya dan lintas budaya, intercultural dan cross cultural communication lah biasanya ya. Kalau antar budaya biasanya kajiannya sifatnya individu gitu. Antara saya dengan misalkan ibu dengan suami ibu itu kita kan biasanya awal-awal ada komunikasi antar budaya yang terjadi. Terus misalkan kalian kemarin baru masuk tahun 2025, kalian bersama satu teman kalian mencoba untuk berkomunikasi itu sebenarnya komunikasi antar budaya. Terus kalau lintas budaya kajiannya di tingkat sosial, jadi di tingkat masyarakat, di tingkat kelompok tertentu. Jadi lebih besar kajiannya gitu. Terus kita mau ngomonginnya lebih gede lah kalau kita ngomongin komunikasi lintas budaya, lingkupnya lebih besar. Terus biasanya terjadi antar negara ya, antar Indonesia dengan Malaysia gitu, misalkan antar hmm, Indonesia dengan Jepang kayak gitu. Itu kita ngomongin karena kan tadi ya kalau negara kita udah ngomongin tentang satu komunitas tertentu yang besar gitu. Jadi itu bisa dianggap sebagai lintas budaya. Tapi kalau kita ngomongin antar budaya itu kajiannya individu per orang dari orang berinteraksi dengan orang tertentu. Nah, eh, antar komunikasi antar budaya udah pasti komunikasi lintas budaya ya kan karena kajiannya lebih kecil daripada lintas budaya tapi lintas budaya nggak nggak pasti kita ngomongin tentang komunikasi antar budaya kayak gitu. Oke, nah kalau kita ngomongin komunikasi antar budaya itu ada beberapa konsep yang kita bisa lihat ada komunikasi dan ada budaya karena komunikasi kalian udah dapet dasarnya di pengantar ilmu komunikasi. Nah, ini Ibu bahas dulu tentang budaya. Oke, ini ada 2 pengertian. Kita bahas bahas dulu satu pengertian budaya dari Hofstede. Menurut Hofstede, budaya itu adalah bahasanya agak sulit nih ya. Budaya adalah pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota suatu kategori orang dengan kategori lainnya. Oke, di sini ada kata kunci pemrograman kolektif yang membedakan. Oke, terus pengertian kedua dari Trenholm and Jensen, budaya adalah seperangkat nilai, kepercayaan, norma, dan adat istiadat, aturan, dan kode yang secara sosial mendefinisikan kelompok-kelompok orang, mengikat mereka satu sama lain, dan memberikan mereka kesadaran bersama. Nah, ini kalau ini kan tadi di atas ya, pemrograman kolektif. Nah, kalau di Trenholm and Jensen ini pengertiannya mereka udah dipecah nih. Pemrograman kolektif ini ya berarti seperangkat nilai, kepercayaan, norma dan adat istiadat, aturan dan kode. Ini mendefinisikan kelompok-kelompok orang ya kurang lebih dapat diartikan sama ya dengan membedakan anggota-anggota suatu kategori orang dalam kategori lainnya. Kayak gitu. Nah, ini tambahannya mereka mengikat satu sama lain dan memberikan kesadaran bersama gitu. Nah, budaya ini berkenaan dengan cara hidup manusia. Manusia belajar berpikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktik komunikasi, tindakan-tindakan sosial, dan kegiatan-kegiatan ekonomi serta politik, semua itu terjadi berdasarkan pola-pola budaya yang ada pada kelompok tertentu gitu. Jadi ketika kita artikan ya secara formal dari pengertian tadi yang udah ada,
Budaya merupakan tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruangan, konsep alam semesta, objek-objek materi, dan berbagai hal lainnya yang dimiliki diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok gitu. Jadi sebenarnya budaya itu lingkupnya luas ya. Budaya itu kita nggak cuma ngomongin kayak bahasa atau mungkin ada tarian-tarian tertentu atau mungkin alat musik. Kita nggak ngomongin cuma itu aja, tapi ternyata budaya ini lingkupnya sangat luas gitu. Mulai dari tatanan pengetahuan, ini biasanya dari pola kita berpikir juga. Terus ada pengalaman, kepercayaan ya tadi nilai-nilai, sikap gitu. Jadi budaya ini aspeknya luas gitu. Makanya penting bagi kalian belajar tentang komunikasi antar budaya ini biar kalian tuh lebih open minded sih sebenarnya itu. Kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Kalau tadi kita udah belajar pengertian budaya, kita lihat sekarang ciri-ciri budaya. Budaya itu bukan bawaan, tapi dipelajari. Jadi tadi ada proses sosialisasi dari generasi ke generasi. Kalian belajar makan pakai sendok itu kan diajarin ya, diajarin oleh orang tua kalian. Kalian bisa ngomong mama, papa, belajar bahasa Indonesia, ngomong bahasa Indonesia itu kan diajarin sama orang tua kalian gitu. Terus mungkin ketika kalian lagi masuk ke rumah kalian ngucapin salam gitu assalamualaikum atau mungkin halo aku dateng gitu kan greeting ya macamnya greeting itu kan juga hal yang dipelajari dari orang tua biasanya turun temurun dari generasi ke generasi gitu nggak tiba-tiba kalian tahulah gitu caranya eh, berkomunikasi gimana terus caranya makan gimana nggak kayak gitu jadi budaya itu dipelajari. Budaya dapat disampaikan dari orang ke orang, dari kelompok ke kelompok, dan dari generasi ke generasi. Budaya itu biasanya dilihat berdasarkan simbol-simbol tertentu. Budaya bersifat dinamis, suatu sistem yang terus berubah sepanjang waktu. Jadi budaya ini akan terus ya, akan terus berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Eh, Budaya ini kan tadi Ibu bilang nggak sekedar kayak misalkan tari-tarian, pakaian atau rumah adat gitu ya. Bisa jadi kan tadi ini dengan pola berpikir, nilai-nilai gitu. Terus cara kita memandang suatu hal. Nah, itu kan sesuatu hal juga yang bisa berubah mengikuti waktu ya. Ketika kita beranjak dewasa, kita belajar banyak hal. Mungkin cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu itu akan berbeda gitu. Itu yang dikatakan budaya bersifat dinamis. Terus berbagai unsur budaya itu biasanya saling berkaitan gitu. Nanti kita belajar lagi tentang unsur-unsur budaya. Nah, tadi ciri-ciri budaya kita langsung lihat nih. Ibu udah singgung dikit tentang unsur-unsur budaya. Ada tujuh unsur-unsur budaya yang banyak dibahas gitu ya. Pertama terkait dengan sistem bahasa. Jadi ketika kita ngomongin budaya, itu ada unsurnya di dalamnya pasti terkait bahasa. Pewarisan budaya ke generasi selanjutnya sangat bergantung pada bahasa gitu. Jadi karena tadi ada proses penyampaian kebiasaan informasi dari generasi ke generasi itu diajarkan melalui bahasa. Jadi pasti ada sistem bahasanya. Yang udah kita tahu gampang ya. Biasanya kalau Jawa kan ada bahasa Jawa. Di Indonesia sendiri kan banyak bahasa ya. Mungkin dari orang luar Sumatera, luar Jawa, Sumatera kan ada bahasa apa aja. Padang itu beda, Manado beda, bahasa Lampung beda. Kok Manado, sorry. Bahasa Medan, Bu mau ngomong Medan jadi Manado. Medan beda dengan bahasa orang Lampung gitu. Kalau di Jawa sendiri kan Jawa Tengah aja bahasanya beda. Maksudnya Jawa Tengah ada Tegal, Tegal bahasanya beda sama orang Semarang. Semarang juga mungkin beda bahasanya dengan orang Solo gitu atau Jogja yang lebih halus gitu. Terus kayak
Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat pun bahasanya bisa beda gitu ya. Oke, unsur budaya pertama itu tadi bahasa, udah jelas kelihatan kalau bahasa. Terus kedua ada sistem pengetahuan. Jadi kayak bagaimana manusia menggunakan pengetahuannya dalam kehidupan untuk bertahan gitu. Jadi ini kayak lebih ke pengetahuan-pengetahuan misalkan kayak eh ya kalau kita bawa deh ya ini ya sekalian kita sandingkan dengan tadi ciri-ciri budaya. Misalkan sistem pengetahuan orang zaman dahulu ketika ingin eh bertahan hidup gitu ya. Misalkan kayak oh eh kalau misalkan ini yang paling ibu inget nih karena kemarin ibu baru hamil gitu ya. Kalau misalkan baru lahiran sorry. Misalkan bayi umur 1 bulan pamali nih dibawa keluar rumah gitu. Eh karena masih riskan gitu kan. Pamali nih dibawa keluar rumah, intinya taunya gitu doang gitu. Tapi dengan perkembangan zaman gitu kan, oh ternyata dari sisi ilmiah, dari sisi pengetahuan lah gitu, ada perkembangan. Oh ternyata udah di riset nih. Oh ternyata bayi 1 bulan tuh masih riskan terhadap penyakit-penyakit gitu. Imunnya belum terbentuk eh, secara matang kayak gitu. Nah, tadi berkaitan juga sama ciri-ciri budaya. Budaya itu mengalami perubahan. Nah, kalau ibu lihat sekarang dengan banyaknya apa ya perubahan-perubahan di perubahan-perubahan di tadi unsur pengetahuan ini gitu kan. Banyak juga orang tua sekarang kayak misalkan oh udah vaksin nih A B C D gitu misalkan udah ada perlindungan tertentu yang diberikan kepada anak mereka 1 bulan pun udah berani bawa anaknya ke luar gitu itu kan juga termasuk bagian pengetahuan ya gitu ada pengetahuan yang berubah ada pengetahuan yang bertambah sehingga ya tadi budayanya pun ikut dinamis kayak gitu. Oke, kemudian unsur budaya ketiga ada sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Nah, ini kalau kita bisa lihat, ini yang ibu lihat ya, pandangan ibu. Kalau misalkan teman-teman punya pandangan yang berbeda, mungkin bisa disampaikan dan mungkin bolehlah nanti kalau kita ketemu langsung secara online gitu ya atau mungkin nanti kita ketemu offline bisa sampaikan misalkan ini yang ibu tahu misalkan kalau orang di Padang gitu ya Padang kalau misalkan mereka menikah kan biasanya berarti cewek yang membeli cowok gitu kan misalnya terus apa namanya marga turunnya dari cewek. Kalau nggak salah itu ya, ibu lupa deh. Nah, sedangkan beda dengan orang Medan. Kalau orang Medan, nama itu turun dari nama marga ya, turun dari keturunan laki-laki kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan sistem kekerabatan dan organisasi organisasi sosial gitu. Terus kayak misalkan eh, budaya pernikahan gitu, misalkan kayak satu marga ini Medan ya satu marga tuh nggak boleh nikah atau kayak gimana misalnya marga ini nggak boleh nikah sama marga ini gitu. Marga B boleh nikahnya sama marga B C D E F G kayak gitu. Nah itu salah satu contoh bentuk sistem kekerabatan dan organisasi sosial di Indonesia. Nah kalau misalkan di Jawa sendiri gitu ya misalkan kita lihat kayak kita lihat di Jawa Timur gitu. Kalau kita lihat orang-orang Jawa Timur, misalkan Surabaya, itu biasanya mereka akan lebih kekeluargaan, lebih solid lah gitu, ketimbang daerah Jawa lainnya, misalkan Jawa Tengah ataupun Jawa eh, Barat gitu ya, kayak gitu. Itu juga itu menurut pandangan ibu selama ini. Kalau misalkan ada yang punya pendapat lain silahkan gitu. Nah, itu unsur budaya ketiga berkaitan dengan sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Oke, terus ini sistem unsur keempat, sorry, ada sistem peralatan hidup dan teknologi.
Jadi ini berkaitan dengan benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup, alat-alat produktif, wadah, senjata, pakaian, rumah, dan alat transportasi lah. Nah ini kan kita udah paham banget lah ya. Kalau misalkan kayak di Jawa mungkin ada pakaian-pakaian yang dipakai kebaya, kebaya gitu. Terus kalau misalkan di Padang kan ada bajunya sendiri. Terus ketika kita ngomongin tentang rumah gitu kayak misalkan di Jawa ada rumah joglo, di Padang ada rumah panggung gitu ya. Itu kan juga sebenarnya sistem peralatan hidup dan teknologi yang membantu kalau suatu kelompok itu survive gitu kayak misalkan karena emang di Sumatera masih banyak hutan gitu. Jadi rumah panggung tuh lebih aman di sana gitu karena untuk menghindari hewan-hewan buas gitu ya masuk ke rumah kayak gitu. Terus senjata kan juga kalau kita lihat ya senjata-senjata dari masing-masing daerah kan beda-beda kayak gitu. Nah ini udah kelihatan jelas ya. Bisa dilihat dengan kasat mata lah kalau sistem peralatan hidup dan teknologi. Terus ada sistem kelima, sistem ekonomi atau mata pencarian hidup. Nah, ya ini kita bisa lihatlah berkaitan gimana suatu kelompok itu melakukan proses ekonominya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalkan kita lihat eh, yang banyak diketahui secara umum lah, misalkan kayak orang Tasik biasanya kebanyakan orangnya berdagang, orang Padang juga kebanyakan biasanya orangnya berdagang gitu. Mereka merantau untuk berdagang gitu. Terus di Jawa biasanya banyaknya bertani kayak gitu. Oke, terus apalagi ya kalau Jakarta kan kebanyakan sebagai ini ya pekerja kantoran kayak gitu. Oke, terus unsur keenam ada sistem religi. Ini berkaitan sama agama. Udah jelas juga. Unsur ketujuh kesenian. Nah, ini benda-benda artefak yang memuat unsur seni. Biasanya ada seni patung, seni relief, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari gitu ya. Nah, ini ada 7 unsur budaya. Kita recall lagi, rewind lagi. Ada sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi atau mata pencarian hidup, dan sistem religi. Kemudian terakhir ada kesenian. Nah, oke, tadi Ibu udah bahas tentang budaya. Terus sekarang kita recall lagi atau review lagi tentang komunikasi. Oke. Nah, kalau di konteks komunikasi antar budaya, ini komunikasi sifatnya luas banget, sangat luas. Jadi kayak kita bisa anggap kalau perilaku aja dapat diartikan suatu pesan. Jadi kayak makanya nanti kita akan belajar juga pesan verbal dan nonverbal karena gestur tubuh pun itu bisa menjadi sebuah pesan kayak gitu. Makanya di sini kita perlu benar-benar open minded, terus jangan judge judging jadi jangan judging di awal gitu. Karena sekecil apapun kepencet nih kayak sekecil apapun hal yang kita lihat dan kita tangkap dari orang lain itu bisa jadi sebuah pesan gitu. Nah, implikasinya jadi ada pesan verbal dan non verbal. Ini semua berfungsi sebagai pesan. Terus perilaku mungkin disadari atau tidak disadari. Jadi kita mungkin kadang berperilaku nggak kita sadari gitu. Kayak misalkan kita lagi eh, ngomong, misalkan ya biasalah kita kan lagi diskusi. Terus ada nih temen yang nanya pendapat bajunya gitu. Ini bagus gak baju aku gitu kan. Sekarang nanya. Terus kalau kalian jawab bagus 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 gitu kan. Bagus bagus bagus. Kalian kan
secara nggak sengaja kadang ngeluarin ekspresi dengan mengangguk-angguk dan ekspresi happy gitu ngeliatnya, oh bagus 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 nih kayak ibu. Nah itu kan perilaku yang tidak disadari, dia refleks keluar gitu. Nah tapi itu ditangkap dalam komunikasi antar budaya, itu bisa ditangkap sebagai sebuah pesan ketika ekspresi kita itu tadi dilihat oleh lawan bicara kita gitu. Jadi pesan perilaku ini adalah eh kadang kita perlu sadar kalau perilaku kita tuh nggak sengaja dilakukan dan itu bisa ditangkap menjadi sebuah pesan oleh orang lain gitu. Sehingga komunikasi dalam konteks komunikasi antar budaya didefinisikan sebagai apa yang terjadi bila makna diberikan kepada suatu perilaku. Oke, jadi fokusnya di sini adalah pemberian makna kepada perilaku yang dilihat gitu. Jadi eh karena di Indonesia itu high context, nanti kita belajar ya high context. Jadi ya itu kebanyakan pesan tidak langsungnya gitu, pesan tersiratnya gitu lebih banyak pesan tersirat daripada pesan tersurat gitu. Nah segitu dulu sebenarnya materi untuk hari ini. Untuk apa ya, langkah awal lah untuk kalian bisa beradaptasi atau nggak bisa benar-benar mempelajari komunikasi antar budaya lah. Kalian harus menurunkan ego masing-masing. Kalian harus apa namanya, open minded. Kalian harus mengurangi sifat kalian yang misalkan kalian kayak di awal udah ngejudge, ah nih orang kayaknya ABCD, ah nih orang kayak ABCD EFG gitu, oh ini orang kayaknya bla 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 bla. Nah tolong kurangi hal itu karena kita di sini sifatnya kayak ketika kita ketemu orang baru kita tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya gitu. Jadi jangan jadi orang yang sok tahu gitu. Kalau di komunikasi antar budaya kayak gitu. Karena kita harus nantinya untuk beradaptasi kita harus menggali satu sama lain nih budaya satu sama lain biar kita tuh bisa ngebentuk satu persepsi yang sama. Nah, itu nanti ketika berhasil ya komunikasi kalian berjalan lancar gitu, hubungan kalian berjalan lancar kayak gitu. Nah, ini adalah langkah awal, tugas ini ya, langkah awal membuka diri kalian terhadap perbedaan yang ada dengan teman-teman kalian kayak gitu. Nah, silahkan berpasangan dengan teman yang duduk di bangku sebelah karena ini ibu bentuknya video. Silahkan kalian pilihlah teman kalian satu teman kalian, jadi sepasang dua orang. Silakan berdiskusi mengenai bagaimana teman kalian memanggil orang tuanya dan adik kakaknya. Terus gimana love language dari keluarga teman kalian. Terus gimana nilai-nilai utama mengenai kesopanan yang diajarkan dalam keluarganya. Terus bagaimana sistem pemberian uang jajan di keluarganya. Terus gimana teman kalian diajarkan untuk belajar. Jadi kalian saling diskusi satu sama lain ya. A nanya B, B juga nanti nanya A gitu. Jadi kalian tahu kira-kira ada perbedaan nggak di keluarga kalian. Nah, kemudian bandingkan dengan keluarga kalian bagaimana perbedaan dan bagaimana persamaan. Harap di highlight tugas ini tidak untuk menghakimi keluarga kalian atau temen kalian, keluarga itu tuh bagus apa enggak, sempurna atau enggak sempurna, bukan. Tapi kita belajar dan memahami perbedaan dari unit terkecil masyarakat. Jadi keluarga adalah unit terkecil masyarakat. Jadi kita mencoba untuk memahami bahwa eh, kita tuh dilahirkan dari keluarga yang berbeda gitu. Pasti akan berbeda satu sama lain tuh berbeda. Gak ada keluarga yang persis sama gitu. Jadi kita harus paham hal itu. Jadi tugas ini tujuannya ya menyadarkan kalian gitu ya. Kalau misalkan kita tuh eh, berada di dunia yang sangat luas, kita berbeda satu sama lain dan kita harus menghargai perbedaan yang ada kayak gitu karena ya tadi ketika kalian misalkan budaya keluarga ibu sama budaya kalian mungkin akan berbeda gitu dan kita nggak boleh ngejudge itu mungkin ada reasoning di balik itu semua kayak gitu. Nanti mungkin ketika kalian udah belajar banyak tentang komunikasi antar budaya dan teori-teorinya kalian mungkin akan bisa lebih
open terhadap perbedaan kayak gitu. Oke, nanti minggu depan kita bahas nih. Ibu akan tanya-tanya kalian kira-kira gimana nih hasil diskusinya sama teman-teman gitu. Oke, itu aja sih untuk pertemuan hari ini. Oh ya, jangan lupa isi link absen. Ibu kasih link Gform terpisah dari link video ini dan ibu kasih ke PJ-nya. Nanti jangan lupa diisi. Hmm, untuk batas pengisian ibu nggak kasih batas waktu pengisian. Pokoknya intinya sebelum pertemuan berikutnya silakan mengisi absen tersebut dan silakan melihat video ini sampai habis. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke PJ-nya ya. Mohon maaf sekali lagi teman-teman baru bisa kasih materi. Terima kasih atas pengertiannya ya. Semoga lancar puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.